Tersebutlah cerita dua anak kembar pada masa lampau. Keduanya anak lelaki yang ajaib, karena ketika lahir, keduanya telah menggenggam keris di tangan kanan masing-masing. Anak kembar yang pertama, bernama Indara Pitara, dan yang kedua Sirapare namanya. Indara Pitara dan Sirapare tumbuh menjadi anak-anak yang nakal. Keduanya kerap menggunakan keris masing-masing untuk alat kenakalan mereka. Keduanya kerap merusak tanaman, dan juga membunuh hewan peliharaan penduduk. Penduduk pun menjadi resah, karena perbuatan Indara Pitara dan Sirapare. Kedua orang tua anak kembar itu juga telah dibuat pusing karena perbuatan Indara Pitara dan Sirapare itu. Kedua orang tua Indara Pitara dan Sirapare merasa tak sanggup lagi menghentikan ulah kenakalan dua anak kembar itu. Ibu dua anak kembar itu akhirnya menyuruh kedua anak kembarnya itu untuk pergi merantau. Indara Pitara dan Sirapare sangat senang disuruh pergi merantau. Sebelum berangkat, ibu dua anak kembar itu membekali dengan 7 buah ketupat, 7 butir telur, 7 ruas batang tebu, dan 2 belah kelapa tua. Keduanya juga dibekali dengan tempurung kelapa, yang digunakan untuk penutup kepala. Dua anak kembar itu pun memulai perjalanan merantau mereka. Keduanya menerobos hutan belantara itu, menyeberangi sungai, menuruni lembah, dan juga mendaki bukit, serta gunung. Setiap kali melewati satu gunung, Sirapare meminta waktu sejenak untuk beristirahat. Indara Pitara menuruti keinginan adik kembarnya itu. Indara Pitara memangku Sirapare sampai tertidur. Setelah Sirapare terbangun, masing-masing dari keduanya lantas memakan 1 buah ketupat, 1 butir telur, dan seruas batang tebu. Begitu yang mereka lakukan hingga melewati gunung ke-6. Ketika keduanya tiba di puncak gunung ke-7, Indara Pitara yang belum pernah beristirahat merasa sangat lelah. Ia meminta waktu untuk beristirahat. Adik kembarnya lantas memangkunya hingga ia tertidur. Ketika Sirapare tengah memangku Indara Pitara, mendadak datang angin topan yang besar. Sirapare lantas membangunkan kakak kembarnya. Indara Pitara menyarankan agar mereka menyimpulkan tali pinggang masing-masing, agar keduanya tidak terpisah jika diterjang angin topan itu. Angin topan dahsyat itu menerjang keduanya, dan menerbangkan dua saudara kembar itu ke langit. Meski Indara Pitara dan Sirapare telah erat-erat menyimpulkan tali pinggang masing-masing, namun keduanya terpisahkan setelah terkena terjangan angin topan. Angin topan pun terus menerbangkan dan menjauhkan dua saudara kembar itu. Indara Pitara akhirnya jatuh di sebuah wilayah yang tengah diamuk oleh burung Garuda. Sirapare jatuh di sebuah wilayah yang tengah dilanda peperangan. Seperti halnya warga yang lain, Sirapare segera melibatkan diri dalam peperangan. Bersenjatakan keris pusakanya, Sirapare berperang dengan gagah berani. Dengan kegagahan dan keberaniannya, Sirapare lantas dipercaya menjadi pemimpin pasukan. Berkat pimpinan Sirapare, pasukan itu menuai kemenangan. Sirapare akhirnya dipilih menjadi raja di wilayah tersebut. Indara Pitara jatuh di sebuah wilayah yang sepi. Semua penduduk bersembunyi karena takut dimangsa burung Garuda ganas. Indara Pitara melihat sebuah rumah yang indah. Ketika ia memasuki rumah itu, ia melihat sebuah gendang besar. Indara Pitara menepuk gendang besar itu, dan terdengar sebuah suara dari dalam gendang besar. Jangan pukul gendang ini. Burung Garuda ganas itu akan datang dan memangsamu. Indara Pitara terkejut dengan kerisnya, disobek kulit gendang besar itu. Tiba-tiba ia melihat seorang gadis berada di dalam gendang besar, dengan wajah pias ketakutan. Si gadis lantas menceritakan adanya burung Garuda ganas, pemangsa manusia. Segenap warga dibuat ketakutan karenanya. Jangan engkau takut. Aku akan menghadapi burung Garuda ganas itu. Si gadis kembali menjelaskan, burung Garuda itu akan datang jika cuaca tampak mendung. Burung Garuda ganas itu akan hinggap di atas dahan pohon mangga macan. Indara Pitara menunggu kedatangan burung Garuda ganas itu, ketika cuaca terlihat mendung. Seketika melihat adanya orang, burung Garuda itu pun lantas meluncur untuk menyambar.
Namun, sebelum burung Garuda itu menyambarnya, Indara Pitara telah melompat dan bertengger di dahan pohon mangga macan. Burung Garuda itu kemudian meluncur menuju dahan pohon mangga macan. Indara Pitara telah melompat ke atas tanah. Begitu seterusnya yang terjadi, hingga burung Garuda ganas itu akhirnya kelelahan. Di kesempatan itu, Indara Pitara langsung menyerang dengan menggunakan kerisnya. Burung Garuda ganas itu pun mati terkena keris pusaka Indara Pitara. Negeri itu pun kembali aman dan damai. Segenap warga merasa lega, karena burung Garuda ganas yang mereka takuti telah mati. Mereka mengeluh-elukan Indara Pitara. Sebagai balas terima kasih, mereka menikahkan Indara Pitara dengan si gadis yang bersembunyi di dalam gendang besar, yang ternyata adalah putri raja. Indara Pitara melanjutkan perjalanannya. Tibalah ia di sebuah negeri yang telah ditaklukkan oleh seekor ular besar. Ia tiba di sebuah rumah besar. Dilihatnya orang-orang di dalam rumah itu, tengah mendandani seorang gadis berwajah cantik. Sangat mengherankan, orang-orang itu mendandani si gadis seraya menangis. Apa yang terjadi? Orang-orang pun menjelaskan, jika mereka hendak mempersembahkan si gadis kepada ular besar yang berdiam di sebuah gua. Jika mereka tidak mempersembahkan si gadis, ular besar itu akan datang ke negeri itu dan mengamuk. Ular besar itu akan memangsa semua warga di negeri ini jika kita tidak memberi persembahan. Janganlah kalian takut. Biarkan ular besar itu datang ke sini. Aku akan menghadapinya. Tidak berapa lama kemudian, ular besar itu benar-benar datang. Ia tampak sangat marah karena terlambat diberikan persembahan. Gadis yang dijanjikan warga untuk persembahan kepadanya tidak juga kunjung tiba. Ia mengancam akan memangsa seluruh warga. Ular besar itu langsung menuju rumah si gadis, dan bertemu dengan Indara Pitara yang terlihat siap melawannya. Ular besar itu langsung menyerang Indara Pitara. Ia memagut dan menelan Indara Pitara. Sangat mengherankan, Indara Pitara dapat keluar dari tubuh ular besar itu tanpa terluka sedikit pun juga. Kembali ular besar itu memagut dan menelan Indara Pitara, namun kembali pula Indara Pitara dapat keluar dari tubuh ular besar itu dengan selamat. Berulang-ulang hal itu terjadi, hingga ular besar itu akhirnya kelelahan. Indara Pitara akhirnya menyerang ular besar itu dengan keris pusakanya. Serangannya mematikan, hingga akhirnya ular besar itu pun mati. Tubuh ular besar itu terpotong-potong, daging tubuhnya terhambur hingga memenuhi wilayah itu. Segenap warga negeri itu bergembira, mendapati ular besar itu telah mati. Mereka pun mengangkat Indara Pitara sebagai raja mereka. Indara Pitara memerintah dengan adil dan bijaksana, hingga segenap rakyat yang dipimpinnya bertambah makmur dan sejahtera. Waktu terus berlalu. Siraper yang tetap bertahta sebagai raja, pada suatu hari mengadakan perjalanan. Ia tiba di negeri yang dipimpin Indara Pitara. Pertemuan antara dua saudara kembar itu pun terjadi. Keduanya segera terlibat dalam pembicaraan penuh kerinduan. Keduanya juga sepakat untuk pulang ke kampung halaman mereka, guna menengok kedua orang tua mereka. Tak berapa lama kemudian, Indara Pitara dan Siraper berangkat menuju kampung halaman mereka. Masing-masing membawa istri. Syandan, sepeninggal dua anak kembarnya dahulu, kedua orang tua Indara Pitara dan Siraper amat berduka. Mereka terus menangis, dengan menelungkupkan wajah pada bantal kapuk. Bertahun-tahun mereka menangis, hingga biji-biji kapuk yang terdapat di dalam bantal pun tumbuh menjadi tanaman kapuk, karena tersirami air mata mereka. Ketika mendapati dua anak kembar mereka telah kembali, mereka segera mengangkat kepala mereka dari bantal kapuk. Tak terkirakan gembira dan bahagia hati mereka mendapati kedua anak mereka telah kembali, dan keduanya telah pula menjadi raja. Bertambah-tambah kegembiraan mereka, mendapati dua anak kembar mereka
kembali bersama istri-istri mereka. Sebagai wujud kegembiraan hati keduanya, kedua orang tua Indara Pitara dan Siraper itu mengadakan pesta yang dilangsungkan selama 7 hari 7 malam. Pesan moral dari cerita rakyat Sulawesi Tenggara adalah, Indara Pitara dan Siraper adalah hubungan antar saudara, hendaklah senantiasa terus diperkuat. Kebersamaan di antara saudara akan dapat menjadi kekuatan yang ampuh untuk menanggulangi masalah atau sesuatu yang berat.